Hahaha, apa kabar sahabat artikel view? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah CO muda berpura-pura culun. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah CO muda yang berpura-pura culun. Episode 225, Kisah seorang CO muda yang berpura-pura culun. Di mata orang luar, perilaku Ariel sulit dipahami, tetapi hanya dia yang tahu bahwa itu semua berharga, atau katakan seperti orang yang minum air dan mengetahui apakah itu dingin atau hangat. Ariel dan Kauri memperlakukan perasaan satu sama lain, hanya mereka berdua yang bisa merasakannya secara pribadi. Bagaimana mereka bisa tahu bagaimana rasanya jika mereka tidak dalam permainan untuk pengorbanan dan kesabaran satu sama lain? Setelah menutup telepon, Rangga bertanya dengan rasa ingin tahu, "Kakak, apakah kakak iparku cantik?" Ariel memandang Rangga dengan dingin dan berkata, "Kamu bisa mengolok-olok siapapun, kecuali dia." Rangga mengangguk lagi dan lagi, tapi ada tatapan aneh di matanya. Ekspresi Ariel langsung menjadi parah. Asal dan tujuan Rangga tidak diketahui. Beritahu dia pentingnya Kauri. Orang ini kemungkinan besar akan merugikan Kauri. Jika ada yang berani menyentuh sehelai rambut padanya, aku akan membuat hidupnya lebih buruk daripada kematian, kata Ariel. Rangga menyembunyikan ekspresi anehnya, dan kata-kata ini sepertinya memukulnya. Tapi Rangga bertanya pada dirinya sendiri bahwa dia tidak menunjukkan kekurangan apapun di depan Ariel, mungkin dia hanya ingin mengungkapkan pentingnya Kauri. "Kakak, negara pria adalah untuk wanita. Saya telah mendengar pepatah bahwa tidak ada yang diizinkan untuk menggertak wanitanya, bahkan jika gunung dan sungai rusak. Apakah Anda juga orang yang mendominasi?" Rangga tersenyum berkata, "Aku." Ariel berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Itu tidak ada hubungannya denganku. Dia hanya perlu baik-baik saja." Rangga mengangkat alisnya dan berkata, "Saudaraku, kekagumanku padamu adalah seperti toren. Aku tidak butuh penyanjung, jika kamu tidak berguna bagiku. Aku tidak akan membuatmu sia-sia, katakan padaku, keterampilan apa yang kamu miliki?" Ariel bertanya. Rangga menyentuh hidungnya dan berkata dengan ekspresi malu, "Saudaraku, apakah itu keterampilan untuk ditipu menjadi penculikan? Selama kamu bisa menipu orang, kamu pandai dalam hal itu, tetapi keterampilan hebatmu sepertinya tidak berguna bagiku." Ariel mencibir. Rangga menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Saudaraku, jangan khawatir, saya akan mengikuti Anda untuk belajar lebih banyak. Itu pasti akan sangat berguna di masa depan. Anda tidak boleh meninggalkan saya, kalau tidak saya akan tinggal di jalan, tidak cukup untuk makan dan dipakai, bisakah kamu menanggungnya?" Tatapan Rangga yang menyanjung membuat Ariel merinding. Keesokan harinya, ketika Ariel berada di hotel, Bastian datang ke pintu. Setelah memikirkannya sepanjang malam, Bastian tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk membuat Ariel memaafkan, tetapi untuk melindungi masa depannya. Dia bersedia melakukan apa saja, jadi dia hanya bisa datang ke Ariel untuk membuat keputusan. "Tuan Ariel, saya, Bastian, dapat memuaskan Anda apapun yang Anda inginkan. Saya hanya meminta Anda untuk melepaskan saya dan membiarkan saya berpijak di Tangerang. Saya dapat memuaskan Anda dengan permintaan apapun yang Anda inginkan di masa depan, bos." Di belakang layar, "Saya bersedia menjadi pion Anda." Bastian berkata kepada Ariel. "Jadi, apakah kamu bersedia menjadi pion?" tanya Ariel. "Ya, aku mau." Bastian berkata dengan nada tegas. Apakah Bastian akan sangat berguna di masa depan? Ariel masih belum pasti, tetapi satu hal yang jelas saat ini. Identitas Bastian di Tangerang sudah cukup untuk menjadi pion Ariel, orang tidak ada gunanya. Itu adalah cadangan, dan ketika dia dibutuhkan, itu dapat mencerminkan nilainya. "Oke, saya akan memberi Anda kesempatan," kata Ariel. Bastian penuh kegembiraan, menganggukkan kepalanya dan berkata, "Terima kasih, Tuan Muda Ariel, terima kasih Tuan Muda Ariel. Dan saya
Panggil saja saya Tuan Muda Rangga, sama-sama. Rangga berkata dengan wajah puas. Bastian tidak tahu identitas Rangga, tapi karena orang ini bisa mengikuti Ariel dari dekat, dia pantas untuk dihormati. Terima kasih, Tuan Muda Rangga, kata Bastian. Mendengar kalimat ini, Rangga sepertinya telah membuka nadi, dan seluruh tubuhnya sangat senang, kakak laki-laki saya. Rangga melambaikan tangannya dan berkata, tanpa instruksi Ariel, beraninya Rangga pergi, melihat Ariel berdiri diam, dan dia tidak pergi sampai Ariel mengangguk. Rangga, kamu bisa membuat keputusan untukku sekarang. Namun, setelah Bastian pergi, Ariel bertanya pada Rangga. Melihat senyum di wajah Ariel, dengan jelas menyembunyikan pisaunya, Rangga dengan cepat berkata, saudaraku, aku tidak bermaksud begitu. Saya hanya tidak berpikir Anda dapat membuka mulut emas Anda dengan santai, untuk masalah sepele semacam ini, saya, sebagai adik laki-laki, secara alami harus melakukannya untuk Anda. Memikirkan Rizal, Ariel harus mencari waktu untuk pergi ke Bandung dan menemukan cara untuk mengeluarkan Rizal dari Tangerang. Orang ini dulunya adalah karakter yang kejam. Pergi dengan Pedro ke penjara di pusat bumi adalah pilihan terbaik. Setelah gejolak di Tangerang mereda, Ariel membawa Rangga kembali ke Bandung, dan Lamborghini pergi ke bengkel lagi. Diperkirakan dia harus mengucapkan selamat tinggal pada Ariel untuk sementara waktu. Namun, Ariel memiliki sedikit permintaan untuk mobil, jadi masalah ini tidak banyak berpengaruh padanya. Setelah kembali ke Bandung dan mengatur tempat tinggal untuk Rangga, Ariel pergi ke ibu kota. Saat ini, dia telah kehabisan kontaknya untuk menghubungi penjara di pusat bumi, tetapi sejauh ini tidak ada berita sama sekali. Meskipun Bimo tahu bahwa kemungkinan penjara di pusat bumi sangat kecil, Ariel tidak punya pilihan selain mencobanya. Bimo hampir mengamankan posisinya sebagai orang nomor 1 di wilayah Bandung. Lagi pula, dengan bantuan Rehan dan Rian, siapa lagi yang bisa menjadi lawannya di Bandung? Penjara di bumi. Setelah mendengarkan kata-kata Ariel, Bimo mengerutkan kening. Dia belum pernah mendengar tentang keberadaan seperti itu, tempat misterius, tidak ada seorang pun di dunia yang tahu di mana itu. Bimo merasa tidak nyata. Dia berkata, Ariel, apakah kamu yakin tempat ini nyata? Ariel mengangguk dengan tegas. Dengan pengetahuan Pedro tentang penjara-penjara utama dunia, dia dapat mengatakannya, yang berarti bahwa penjara geosentris ini nyata. Tentu, jika tidak, dia tidak mungkin ingin pergi, kata Ariel. Bimo tersenyum tak berdaya dan berkata, temanmu benar-benar aneh. Kamu tidak melakukan apapun dengan baik, tetapi kamu suka berjongkok di penjara. Bagaimana hobi khusus ini terjadi? Ariel menggelengkan kepalanya, dia juga merasa luar biasa, di dunia ini, bagaimana bisa ada orang yang suka masuk penjara, dan juga suka pergi ke penjara besar untuk menyelesaikan pekerjaan perintis pelarian. Mungkin di dunia Pedro, jailbreaking adalah hal yang paling memuaskan dan tantangan yang paling bernafsu baginya. Aku juga tidak mengerti. Sepertinya aku tidak mengerti mengapa bosmu menggosok rokokku setiap saat. Itu alasan yang sama, kata Ariel sambil tersenyum. Bimo baru saja memasukkan rokok Ariel ke dalam sakunya. Dia tidak merasa malu mendengar ini. Dia berkata dengan ekspresi jujur, kamu memiliki terlalu banyak minyak dan air di tubuhmu. Ada kemungkinan untuk tidak bercukur. Surga dan bumi akan hancur. Ariel melambaikan tangannya tanpa daya dan bertanya, di mana pisau 12? Bagaimana situasi di lapangan tinju baru-baru ini? Orang ini memiliki kemampuan. Dia telah melatih sekelompok petinju sendiri, dan sekarang bidang tinju adalah bisnisnya semakin baik dan lebih baik. Saya telah memberitahunya, dan itu akan segera datang, kata Bimo. Dalam waktu kurang dari 20 menit, Rian datang ke beberapa orang seperti gunung yang bergerak, dan itu cukup untuk menakut-nakuti orang sampai mati. Rian, pernahkah kamu mendengar tentang penjara di bawah tanah? Bimo bertanya dengan santai pada Rian. Mendengar kalimat ini, Rian jelas terkejut. Ariel mengerutkan kening. Dilihat dari reaksi Rian, dia sepertinya tahu tempat ini.
Rian, kamu tahu? Ariel bertanya dengan tidak sabar. Rian menarik napas dalam-dalam dan bertanya kepada mereka berdua, bagaimana kamu tahu tentang tempat ini dan mengapa kamu bertanya? Ariel dapat yakin bahwa Rian tahu tentang penjara di pusat bumi, tetapi dia tidak berharap dia bertanya begitu lama, jawaban sebenarnya sudah dekat. Saya punya teman yang ingin pergi ke penjara di pusat bumi. Dia suka melarikan diri dari penjara, jadi dia ingin mencobanya. Ariel menyembunyikan masalah kakeknya, karena masalah ini terlalu penting, bahkan Bimo, dia bahkan tidak bisa mempercayainya. Saya menyarankan teman Anda untuk melepaskan ide ini. Penjara di pusat bumi hanya bisa dimasuki. Ini disebut neraka tanpa akhir, dan tidak ada yang bisa keluar darinya hidup-hidup, kata Rian dengan suara yang dalam. Bersambung.